بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di tanah tinggi, yang menjawab salam semoga banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam di teluk Laga, yang jauh salam semoga masuk surga. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka jawabnya Allah. Dari buku keempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa qala aidan taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, bil khusus ketua panitia
Nuzul Quran, yakni Bapak Ustaz Haji Khairuddin MAG SAG. Kita doakan semoga Allah berikan keberkahan. Juga saya hormati Ketua DKM Masjid Darussalam beserta Dewan Pengurus. Kita doakan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ustaz, para hujjah, calon hujjah, amin. Tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintahan, Bapak RT, ada Pak RT, Bapak RW, alhamdulillah. Kalau Pak RW udah oke. Setiap pengajian Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi yang hadir pada malam ini, duduk itikaf di tempat yang sangat mulia ini dengan harapan kita ingin mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam ini, malam yang ke-21, Allah masih sayang kepada kita. Allah berikan suatu karamah mujizat malam ini dengan keberkahan Al-Quran. Mudah-mudahan langkah ibu bapak semua menjadikan ladang amal ibadah, akan mendapatkan nilai investasi bimardotillah, ikhlas ibadah, surga menantikan kita. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga melimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebelum mengawali tausiah kita bacakan kalimat tauhid dan sholawat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman Islam, memperkokoh, mempertebal iman Islam kita. Ikuti ya nanti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini bisa silaturahmi wasilah ketua panitia
Insya Allah di bulan Ramadan ini bisa silaturahmi pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua yang duduk itikaf di tempat yang sangat mulia ini, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan rezeki kita, Allah berkahkan ilmu kita, Allah berkahkan rumah tangga kita, Allah berkahkan mudahkan segala urusan pekerjaan kita. Dan semoga cucu-cucu kita, putra-putri kita Allah jadikan putra-putri soleh dan solehah, mendapat ilmu yang bermanfaat, berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Dan harapan kita ya Allah pada malam ini, semoga kita yang belum ziarah ke makam Rasulullah, Hikmakatil Mukarramah wal Ma'adin Mutawarrah, mudah-mudahan malam ini dengan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan sebelum kita menghadap Allah, sebelum Allah memanggil dengan umur kita, semoga kita bisa ziarah ke kota Makkah dan Madinah. Berkati Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap tahun ada bulan yang sangat istimewa, yakni bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan mendapat gelar Sayyidus Syuhur, raja pemimpin dari seluruh bulan. Bulan suci Ramadan adalah bulan rahmat, bulan kasih sayang Allah. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, ampunan Allah. Bulan Ramadan adalah bulan itqu minan nar, masa pembebasan api neraka. Datang bulan Ramadan, pintu surga dibukakan. Datang Ramadan, pintu neraka dikunci. Ramadan datang, setan diborgol, dirantai. Alhamdulillah. Dari 12 bulan ternyata Ramadan punya predikat Sayyidus Syuhur, raja pemimpin bulan. Kenapa? Ada apa dengan Ramadan? Yang pertama, Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an sebagai karomah, Al-Qur'an sebagai maunah, mukjizat. Al-Latul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jizu walau bi aqsari suratin al-muta'abbadu bi tilawati. Lapan Al-Qur'anul Karim sebagai karomah, mukjizat, dibaca bisa mengalahkan musuh, setan-setan mabur, dan berikan suatu kemuliaan. Insya Masya Allah. Al-Quran sebagai imam kita. Pertama, Quran dibaca di alam dunia menjadi penyejuk keberkahan. Quran dibaca di kubur jadi penyelamat di saat kubur. Quran dibaca, diamalkan, dijaga, dipelihara, ke akhirat nanti akan mengangkat derajat kemuliaan kita. Alhamdulillah. Malam ini walaupun tadi kata Pak Ketua malam 21 pun tempat tahadus minimal, maka tadi
Mas Badar. Memang semuanya pengen menunggu membawakan suatu karomah keberkahan Al-Quran. Punten. Malam 17 Ramadan saya Al-Quran di sini ucap Al-Ikhlas. Memperhatikan jujur Quran malam juga. Malam ke-18 masih jujur Quran di Binong Al-Iman. Malam ke-19 jujur Quran masih di mana? Di Puri Karawaci. Malam ke-20 kemarin di dekat bensin Bojong Nangka, perumahan itu kelas ya. Pesona Karawaci. Malam ke-20. Sekarang malam ke-21 di Daru sampai lima-limanya walaupun bukan kepengen 17 Ramadan, pengen keberkahan. Kenapa? Orang yang menjaga Quran, memelihara, mengagungkan, mengamalkan Quran akan menjadi suatu berkat, bisa mengangkat derajat syafaat keberkahan Al-Quran. Insya malam ini kita kumpul di Darussalam, dimotori oleh ketua dengan bapak-bapak, ada sumbangsi, berikan kontribusi duit. Yakin insya Allah Pak, ketika Quran dibaca, diamalkan di dunia hari ini kira kurang kondusif, kurang nyaman, bahasa kita uang gak ada ke dokter, lebih baik Pak nanti malam ambil air wudhu, habarkan sejadah, sholat hajat, sholat tasbih. Yakin seyakinnya Quran dibaca menjadikan sifat obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, jadi obat. Kan kita sering dengarnya tombol hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Betul? Quran dibaca berperang. Nawiru buyutakum bis-shalat wa qira'atil Quran. Ini hadis Rasulullah. Bahasa Ibn Amal. Nawiru sinarilah rumahmu. Di kantor dibacakan Quran, di rumah dibacakan Quran, apalagi di masjid, di mobil lagi macet baca Quran. Insya Allah jadi penerang hati, penyejuk. Lihat ayat lain. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dibaca penerang. Ada pertanyaan, Pak Ustaz, tujuh Quran tanggal berapa di mana? Ketika Nabi usia 40 tahun lebih 6 bulan 8 hari atau 13 tahun sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi menerima wahyu Al-Quran. Alhamdulillah. Usia Nabi berapa tadi? Ketika Nabi menerima wahyu Al-Quran, Allah sampaikan Jibril Muhammad, usia Nabi 40 tahun lewat 6 bulan 8 hari atau sebelum 13 tahun sebelum Nabi hijrah dan Mekah ke Madinah. Di mana Bu? Jabal Nur. Punten, ini banyak saudara ibu yang mungkin sudah tahu. Di Mekah ada 2 jabal gunung, 1 jabal Nur, 2 jabal Sur. Perbedaannya adalah kalau Jabal Sur ketika Nabi dengan Abu Bakar dikejar oleh kafir Quraisy, Nabi lari terus sampai ke Jabal Sur, di belakang kafir Quraisy mengejar Nabi sampai Nabi Nabi sampai masuk namanya Jabal Sur kuat. Tadi pernah siapa yang pernah kembali ke Jabal Sur? Alhamdulillah saya 2003 waktu Jabal Sur. Begitu Nabi Abu Bakar masuk ke gua, di depan musuh sudah begini. Musuh Nabi mengejar Nabi sudah terpepet, terjebak, kemana arah lari? Sementara Nabi sudah di dalam gua. Allah memanggil laba-laba. Laba-laba, cepat! Bikin sarang sebanyak-banyaknya. Pintu mulut gua Sur dibikin oleh sarang laba-laba. Masih kurang memanggil burung merpati. Mulutnya gua Jabal Sur, pertama dengan sarang laba-laba, yang kedua burung merpati sedang bertelur.
Akhirnya kafir Quraisy tidak mungkin Nabi masuk ke dalam. Lihat aja mulutnya sudah tertutup. Kita kalau punya rumah sebulan, 2 bulan, 5 bulan, setahun dari huni, wah rumah. Betul nggak? Seperti itulah. Maka wasilah Allah menyelamatkan Nabi dengan Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Muhammad, Abu Bakar, jangan takut, Allah menolong. In tansurullah yansurkum. Itulah. Maka kita iskariman awud syahidat, hidup dia mati syahid. Kita berjuang Pak, berjuang jangan takut. Insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu. Insya itu cerita singkat Jabal Sur. Yang kedua Jabal Nur. Jabal Nur adalah ketika Nabi ada di dua Jabal Nur, gua Hiro, namanya gua Hiro. Datang Jibril. Begitu datang, Iqra surat Al-Alaq 5 ayat dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabb. Itulah pertama Al-Quran turunkan, surat Al-Alaq pertama Allah turunkan wahyu kepada Muhammad di Jabal Nur gua Hiro di kota Makkah. Di mana Jabal Nur? Di Madinah. Madinah Jabal Uhud itu ya. Jadi ibu bapak, Jabal Nur, Jabal Sur adanya di kota Makkah. Insya Allah semua yang sudah berangkat umroh sudah ziarah. Intinya adalah malam ini kita, mari kita realisasikan. Apalagi sebuah nama kita seperti ini kalau tidak ada pembuktian dan tentang artinya apa? Baca, jaga, pelihara Al-Quran. Quran dibaca tadi sudah jelas akan menjadikan suatu kemuliaan penerus. Artinya penerang hidup, penerang dalam jiwa. Contoh ini Masjid Darussalam ya. Seperti dengan bagus salam. Tadi kakak ini ya. Di Darus tempat keselamatan ini yang indah dan gara-gara hijau. Dimatiin lampu keenaknya, gelapnya, betul nggak Pak? Tapi dengan nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran akan menerangi terang benderang dengan sholat baca Quran. Itulah keberkahan di alam kubur Pak. Pernah menyambut saya sampaikan saya kita lupa yang rumit. Di alam kubur beberapa pertanyaan malaikat. Contoh, manis muka siapa nama? Ahmad bin Aidan bin Bona. Pertama malaikat nanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Man kiblatuka, apa kiblatmu? Kiblat Ka'bah. Man imamuka, apa imamu? Imami Al-Quran. Man nabiyuka? Nabi Muhammad. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Muslim muslimat. Lucu kemarin itu. Ustaz kalau SMS mau dihafal nanti kalau saya mati supaya gampang malaikat bertanya supaya kita jawab. Atau nggak bisa Bu, nggak bisa. Yang mau jawab itu amal sekarang, investasi di dunia, betul nggak? Kalau kita di Darussalam sering baca Quran, di rumah baca Quran, di kantor, di kubur nanti selamat dari siksaan kubur. Tak pertanyaan pertama, man imamuka? Apa imamu? Al-Quran. Oh sudah baca Quran satu. Saya ragu malaikat Al-Quran dulu. Man kibatukan? Apa kibatu? Kibatu apa? Tapi kalau orang jalan ke masjid mah dia boleh tinggal bangun. Pertanyaan tidak terjawab, tapi insya Allah yakin semua di sini sudah agak kebersamaan seperti ini. Mudah-mudahan kita membuktikan bahwa kita cinta maut, cinta mati dengan amal ibadah dengan Al-Quran. Di kubur akan selamat siksaan, bukan saja di dunia, bukan saja di kubur, bahkan nanti di akhirat. Iqra'ul Qur'ana fainahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an yasbi. Baca Quran, amalkan Quran, pelajari Quran, jaga Quran, di akhirat nanti akan syafaat, pertolongan, keberkahan Al-Qur'an. Mudah-mudahan malam ini malam ke-21 ribuan malaikat mendoakan istighfar kepada kita. Nanti Quran akan bisa menolong mengangkat derajat jemaah Darussalam. Insya
insya banyak Pak hadisnya membacakan. Yang tentu kelima Pak, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kalau bahasa santi khairukum bima'ana apa takdir man itu isi mausul mustarok bahasa Arabiyahnya. Wa man rama wa al-tusawi madukir wa hakada tukin dan koin suwir. Man siapa saja, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, kakek-kakek, nenek, khairukum man ta'allamal Qur'an, yang belajar Quran, mengamal Quran, itulah khairukum yang paling bagus. Insya satu diantaranya pertanyaan tadi, kenapa Ramadan disebut bulan Sayyidul Syuhur? Pertama, Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang kedua, kenapa Ramadan punya peringkat Sayyidul Syuhur? Yang kedua, Allah menurunkan suatu malam yang istimewa. Barang siapa yang melaksanakan ibadah bulan Ramadan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan 1000. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, kapan Lailatul Qadar? Menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada ciri-cirinya, malam ganjil, malam terakhir. Nah, sekarang tanggal 21, mudah-mudahan nanti tanggal 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2. Jangan ini peret. Kata Pak Ustaz, tanggal 22 mahal dulu, tambah sekolah di rumah merokok. Kita siapa tahu kan Allah yang lebih tahu. Kan cuma ciri-cirinya doang ya. Mudah-mudahan dari angka 1 sampai 3 insya ada yang bertemu dengan Lailatul Qadar. Masya Allah Bu, kalau dikalkulasikan 1000 itu dikalkulasikan sama dengan usia bapak-bapak 83 tahun. Ibadah kita pahala dapat balas 1000 bulan, dan artinya usia kita sudah mencapai 83 tahun. Ada nggak di sini? Nggak ada. Masih nggak ada ya? Nggak ada. 70-an ya, baru 50. Alhamdulillah masih segar semuanya. Kalau ibu-ibu lihat tuh wajah-wajah bidadari di surga nanti. Masya Allah. Bu. Apa tiga? Wah, Abah. Masya Allah. Siapa ya? Abah Cianjur, mudah-mudahan doakan ya. Sepuh kita, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Insya Allah. Amalan Ramadan. Ya, 1 ahli Al-Quran, 2 ahli sholat 5 waktu berjamaah dengan khusyuk, 3 ahli sodako, 4 diantaranya ahli dengan kesabaran, 5 ahli istighfar di dalam sahur. Ada dalam kitabnya, kita Riyadhus Shalihin termasuk 5 macam. 5 macam Allah janjikan untuk penghuni surga. Pengen Bu? Pengen Pak surga? Ya, buka surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 106 kalau tidak salah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman beramal soleh, Allah janjikan surga tempatnya, namanya surga Firdaus. 5 ada yang banyak amalan untuk mencapai surga Firdaus. 1 ahli Al-Quran, jaga Quran, baca, amalkan baca Quran. 1, 2 ahli sodako. Insya sekarang sudah lihat kita. Tadi sudah buktikan mau renovasi, insya Allah membangun masjid, apa yang kita miliki, harta, pangkat, jabatan, titipan, ya, jangan lupa, jangan ragu. Rizki apalagi masjid belum ada ceritanya masjid bangkrut, betul nggak? Dukung, insya Allah. Rezeki bayar punya Allah, harta, pangkatan, cantik, ganteng, titipan Allah, betul nggak?
Kita asalnya dari tanah, berjalan di atas tanah, mati maut masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam kubur dimakan cacing tanah. Ya Allah. Maka Bu, hilangkan sifat-sifat egois, sifat-sifat kesombongan. Kan Pak, awal kesombongan ada dua, satu tentang ilmu, dua harta. Ilmu punya Allah, harta punya Allah, betul nggak? Hilangkan sifat egois, semuanya sifat Allah. Masya Allah, ini investasi. Dan kita belum ini, waktu almarhum Abu Yamuji, almarhum ya, Pasar Kebis Cilomo, pernah ceramah sebulan sebelum meninggal, ceramah di Curug di toko kitab Haji Nur, itu kan ya, di Parigi. Saya hadir karena ketujuhnya tahdir. Kebetulan anaknya itu meninggal dulu di Alina Binom, murid saya itu. Abu ya ini, ibu-ibu, bapak-bapak, bangunlah kuburan sebelum masuk kubur. Dipikir jangan-jangan kayak artis ya, kan ada ya artis duitnya banyak, dulu di Karawang tanah ya, dibangun sehingga mungkin buat tadi kata itu, buat ketika meninggal di kuburnya di Karawang. Bukan begitu, bangunlah kuburan semasuk kubur, artinya min a'malis sholihah, membangun kuburan dengan amal soleh. Mana contoh tadi? Ahli Al-Quran, baca Quran, ahli sodako, investasi ladang amal ini menjadikan penerangan di alam kubur. Ibu-ibu, saya perkenalkan sama bapak-bapak, orang mukmin, muslim, mukhlis, muttaqin di kuburnya itu kena bapak 70 siku. Lagi Pak, ahli Al-Quran, ahli ibadah, ahli sodako di alam kuburnya nanti yang kitab Muhtarul Hadis. Tidak kita apa? Kitab Muhtarul. Orang mukmin, orang muslim, mukhlis, muttaqin di alam kuburnya sab'una diroi 70 lebarnya di alam kubur. Masa kayaknya 70 mah segede masjid ini harus salam ya. Bapak ahli sedekah, ahli Al-Quran, ahli ibadah, ahli tahajud, ahli dua, nanti di kuburnya 70 lebarnya kubur. Walaupun sekarang cuma 1 meter menurut kacamata kita, Allah sayang kita, diluaskan di kuburnya. Tetapi orang kafir, orang munafik, ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul, doyako dorbatan syadidatan. Apa artinya? Doyako sempit, dorbatan disiksa di kubur, min hadidi dari besi. Artinya kalau ingkar kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, maka di kuburnya akan disiksa oleh malaikat. Naudzubillahi min dzalik. Selamat berkahnya. Paham Bu? 1 ahli Al-Quran, 2 ahli sedekah, 3 orang yang sobat. Nah, bulan puasa ini Allah uji dengan kesabaran. Di bulan puasa banyak rintangan, tantangan, godaan. Kalau secara emosional kita mungkin jadi puasa batal, tapi kita sobat, baik sobat ala to'at, sobat ala maksiat, sobat ala musibah, betul nggak? Coba sobat apa? Jam 2 lagi enaknya tidur, bangun. Berat rasanya kalau belum biasa, betul nggak? Ngaji sekarang enaknya di rumah lagi TV, makan rendang dengan samsu. Gimana? Tapi kan, kita pengen memberikan suatu kontribusi buat akhirat nanti. Allahumma paksakan, alhamdulillah. Nah, kesimpulan dari ayat tadi, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan amal soleh, termasuk tadi Allah nanti gantikan tempat surga Firdaus, surga yang sangat indah. Surga Firdaus dibikinnya dari emas. Ini Masjid Darussalam ya Pak bikinnya dari emas ini. Tapi ini sudah indah ini. Bapak-bapak, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Man bana
masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid, ya, Allah nanti akan bangunkan lebih bagus nanti di surga. Alhamdulillah. Dengan amal tadi, amal soleh bagi jamaah Darussalam, nanti Allah bangunkan satu rumah 70 kamar. Ada nggak Pak? Di Monas ada orang kaya 70 kamar. RW ada nggak? Bentar cerita sedikit. 5 tahun yang lalu saya pernah diundang ke Jakarta Tanjung Priuk Pak, Ramadan ceritanya ber-7 orang satu mobil berangkat ke Jakarta, orang kaya mualaf. Begitu nyampe ke Jakarta di Tanjung Priuk ada security 2. Oh, nah rumahnya satu, security 2. Ada security di rumahnya 2 security. Begitu nanya, Pak, di depan rumahnya ada yang menjogok mobil monyong Pak. Itu berapa mobil Pak? 5M. Ya Allah, 5M. Kalau 5M mobil gitu tuh buat beli Innova dapat berapa ya? Beli balap-balap, Masya Allah. Satu mobil harganya 5M. Terus yang itu satu lagi yang kuning 3M. Oh, Masya Allah. Rumah satu, security-nya 2. Terus naik ke atas. Begitu naik ke atas ini 2, lantai 2, di belakangnya kolam renang. Kolam saking kayanya, tapi dipikir-pikir rumahnya tidak ada 70 kamar. Betul nggak Pak? Nah, ini contoh ahli ibadah, ahli Al-Quran, ya, ahli sodako. Nanti Allah bangunkan satu rumah 70 kamar, setiap 70 kamar 70 ranjang, setiap 70 ranjang 70 kasur, setiap 70 kasur 70 bidadari. Alhamdulillah, alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Gak apa-apa, Bapak sudah lepek aki-aki dan ini nanti mah keker lagi. Kata kalian, satu juga lekoy nggak habis-habis. Artinya ibadah Allah itu seperti itu pahalanya. Maka jangan sia-siakan waktu ini Pak ya. Saya teringat dalam sebuah hadis, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil jiran wa sha'imina fi syahri Ramadan. Bahasanya saupun al-jannatu mustaqatun ila arba'ati, surga itu surga cinta, surga sayang, surga menanti-nantikan. Masya Allah, surga rindu, surga cinta, surga sayang, surga menanti-nantikan. Disiapkan di sini Masjid Darussalam. Ada rekomendasi kata Pak Lurah, ada presiden, mantap, Darussalam. Oh, sibuk Bapak, dari jalan, tempat dibersihkan, tempat ruang tamu apa adanya disiapkan. Kenapa? Ada tamu kehormatan, betul nggak? Kalau ada tamu kita persiapkan seoptimal mungkin, betul. Allah mempersiapkan surga Ar-Rayyan, surga Firdaus yang antaranya disiapkan. Satu buat siapa? 4. Orang yang suka tali Quran, orang yang suka baca Quran. Mau nanya Pak, sekarang malam ke-21, jujur real, jangan adu saja kita. Malam 21 paling tidak kita tadarus sudah malam ke-21. Ini malam ke-21 tadarus baru 5 juz. Umpamanya apa mungkin kemampuannya, tapi kalau kita dengan malas, saya betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Saya manfaatkan di kantor, di rumah, terus lisanan dakirun qalban khosyan, berkolaborasi. Jangan sampai kita mulut itu tidak bermanfaat. Artinya sebuah hati bisa melihat taqarruban ilallah. Di antara itulah Allah yang sangat sayang pada kita. Yang kedua, surga menantikan. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang suka menjaga, memelihara lisan. Apalagi puasa ini Pak ya, di puasa jaga ulasa omong-omongnya, puasa sudah bermerek, lisan jaga. Salamat
hayatul insan bihibbil lisan. Selamanya seseorang bagi kita menjaga lisan. Hati-hati. Cupras ceplos. Tahu kembali gubernur Jakarta siapa namanya itu? Si Ahok ya. Betul nggak? Sedikit melesetkan ayat surat Al-Maidah. Betul nggak? Ayatnya di penjara. Cuma baru segitu. Kawalan bahasa orang baru. Quran itu betul-betul dijaga, dipelihara. 5 Quran mau diganti, dipelesetkan. Itu terjadi sampai di penjara. Habis penjara cerai sama istrinya. Itu kabar tadi menghina Al-Qur'an. Itu ibu-ibu tidak punya wudu lagi head, nggak boleh pegang Quran, betul? Harus wudu dulu. Itulah Al-Quran sebagai karomah mujizat yang harus diamalkan, diagungkan. Maka tadi lebih baik kita hafal lisan, jaga, lebih baik kita baca hati. Bahkan di dalam keterangan orang yang diamnya pun sama dengan tasbih. Artinya jangan sampai kita puasa ceplos ngomong yang tidak bagus. Bahkan di dalam 5 macam Pak. Boleh dikeluarkan? Punten sekalian kan. Khomsatu asyatuh bitusawm. 5 macam yang dapat menghilangkan pahala puasa. 5 macam hilang pahala puasa. Pakai sebagai ulama batal puasa. Apa yang 5? 1 al-kibu, orang yang berdusta. Jangan dusta di antara kita. Ibu-ibu nggak bohong ke suami, suami ke istri, apalagi kepada Allah. Al-kibu, orang yang berdusta dan bohong, itu bakal hilang pahala puasa. 2 riba. Apa riba? Ngomongin jangan ngomel orang. Ini bertiga, yang satu lagi ikut diajak gosip ke bahasa yang nggak boleh bulan puasa ini. 1, 2 riba. Yang ketiga, wan rima, yang menghilangkan pahala puasa. 1 apa tadi? 1 tadi al-ibu, bohong, berdusta. 2 gibah, ngomongin orang. 3 uang namimah, mengadu domba, bertengkar, berkelahi, papasiaan. Tidak boleh demo di bulan puasa. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau ada orang marah, memang namanya puasa kan kita tahu emosional tinggi. Kalau kita ada siapapun yang marah, jawab, anak sogim sadari puasa Pak, nanti aja marah di bulan Syawal. Itu aja. Andai kata ada orang yang marah bulan puasa, jangan dilawan, biarin aja. Mencatat dari anak sogim dari puasa, nanti Pak bulan Syawal mau marah. Sekarang fokus ibadah, insya namimah. Yang keberapa ini? Yang keempat, yang dapat menghilangkan puasa, wanadu bisyahwatin. Apa ini? Memandang, melihat dengan syahwat. Naik angkot, begitu duduk, kelihatan itu. Kalau tapi kalau pertama mah tidak dosa, cuma sedekahnya. Maksudnya bonus maksudnya. Lagi lewat, ada nenek lagi mandi, ngintip bolotot begini, umpamanya. Jadi syahwat jaga di bulan wanadu syahwatin, jaga. Sekalipun suami istri kan halal, tapi jangan jadi haram, betul nggak? Maaf, haram dikerjakan di bulan Ramadan, jangan didenda berapa bulan? 2 bulan, betul? 2 bulan, 3 bulan. Sudah tinggal 2 hari lagi dikodok, batal. Ulang lagi di awal, masuk. Jaga ya. Ini diantara tadi 4 macam yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa. Rugi Pak, rugi. Bapak ini karyawan di kantor, di kerja 1 bulan kerja, berangkat pagi pulang sore, ternyata tidak digaji. Kenapa? Kliennya nggak benar. Nanti mah di PHK. Kita juga puasa, bukan sebatas tidak bakal tidak minum. Puasa adalah bisa menjaga seluruh panca indera kita. Insya banyak sekarang apa tuh di belakang rumah digugupi lagi orang bulan puasa jam 9 tidak nyampe kotor itu kan kudu. Ya Allah, bulan puasa cuma dunia sengsara, akhirat sengsara. Jangan seperti itu.
Kata Allah kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah hanya kepada Allah kami ibadah, hanya kepada Allah kami minta yang berkah. Ad-dunya majruatun, akhir dunia sekarang ini duduk itu dengan investasi untuk bekal akhir. Banyak orang yang tidak tahu seperti ini. Mudah-mudahan malam ini kita semua evaluasi ya. Insya Allah memperingati Dzulhijjah ini, mari kita sama-sama tingkatkan kuantitas ibadah kita, terutama mudah-mudahan sampai jangan pernah kita memutuskan, artinya selagi sehat mulus tarawehnya, mulus tadarusnya, mulus puasanya, yakin Allah janjikan apa janjinya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasanya mulus, tadarus Qur'annya mulus, tarawihnya mulus, maka akan diampuni dosa kita insya. Malam Idul Fitri kita sudah zakat fitrah, di bulan Syawal Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Terakhir, di bulan Ramadan ini supaya kita optimal sempurna, mari kita sama-sama untuk membebaskan. Jangan ada sila dengki, jangan kita salah kata suami istri ya. Sebab kenapa? Dalam satu riwayat dalam satu riwayat Nabi ketika habis khutbah Idul Fitri kedatangan Jibril. Ya Muhammad, angkat tangan, doakan, kami akan berdoa, kata Jibril. Doa Nabi kan dijawab. Jibril berdoa kepada Allah, Nabi Muhammad mengangkat tangan. Apa doa Jibril? Doa Jibril yang pertama, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa Ramadan jikalau ada seorang anak durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillahi, sayang kita puasa 1 bulan, tapi orang tua dihina, orang tua tersakiti, harus dilindungi, berikan yang terbaik, orang tua terhibur dengan hati kita. Insya satu, doa Jibril, tidak akan terima ibadah puasa Ramadan jika seseorang anak durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan kita bisa ziarah seperti ini orang tua, doakan dengan wasilah kalau Al-Quran dibaca Fatihah, baca Yasin, insya Allah menunggu di kubur itu. Mana anak pelit amat, di kubur itu bukan, di kubur itu orang berbeda-beda, ada yang enak, ada yang gerah, seperti kita, seperti itu. Ibarat ayam, bapak beli ayam dari juru, dari pagi sampai dikurung, tadi kasih makan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mati atau merasakan kelaparan. Di kubur itu, ahli kubur ada yang soleh, ada yang kurang bagus. Anak mendoakan pun ke dalam hadis mungkin nyampe Pak, nyampe wasilah. Ya Allah, punya uang ini 100.000, sampaikan ke Pak DKM. Pak DKM itu bayar 100.000 wasilahnya ini baru banyak minta buat orang tua yang tidak kubur, dibacakan Fatihah kan, betul nggak? Dibacakan Fatihah, nyampe ke kuburan. Paham bu? Paham bu? Sedang seperti itu. Ibu-ibu punya uang 100, wudhu, tadi wudhu dicopot 2, jangan bilang ke Pak DKM, ke pengurus jangan. Ya Allah, mau wudhu kerannya copot 2, dibuka saku ada uang 50, berangkat ke material sendiri. Pak, beli keran berapa? 50.000, beli sendiri, pasang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan di keran Allah sedekah, infak sedekah, sampaikan buat orang tua di alam kubur, dipasang sendiri. Setelah dipasang, berapa orang yang wudhu selama kerannya masih nempel, pahalanya mengalir, menunjukkan ahli kubur orang tua. Insya jangan pelit Pak. Kalau mungkin Bapak sering dengar, ya orang pelit amat di mereka jahe mereka ese, jauh kepada Allah, jauh dengan surga, jauh manusia neraka dekat.
Tapi orang yang dermawan, dekat dengan surga, dekat dengan Allah, dan manusia, jauh dari neraka. Alhamdulillah. Doa Jibril. Yang kedua, Nabi mengaminkan, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa Ramadan umat Muhammad jikalau umat Muhammad suami istri tidak saling memaafkan. Ya, nanti kita maafkan. Namanya manusia kan sering bertengkar, sering bergesek, namanya kita harus saling maafkan. Yang ketiga, doa yang ketiga, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa Ramadan jika seseorang dengan tetangga, dengan saudaranya tidak saling memaafkan. Maka jaga persatuan. Manusia makhluk sosial, manusia tidak bisa sendiri. Orang kaya butuh dengan miskin, betul. Saling kita berkolaborasi, menyatu kebersamaan, insya Allah akan jadikan berkah. Aduh, capek lah udah ya. Pada kain, betul udah ya. Kedua satu yang masih sampai tanggal 27 ini. Imam tarawih membayangkan napasnya tarawih 23. Tapi mudah-mudahan bapak-bapak malam ini kita bisa berkumpul, insya Allah bukan saja batu polisi, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di surga Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang berkumpul dengan surga nanti, perbanyak amal soleh. 1, jangan tinggalkan sholat tahajud. 2, catat Bu. 1, jangan tinggalkan sholat tahajud. 2, jangan tinggalkan sholat duha. 3, jangan tinggalkan sholat 5 waktu berjamaah. 4, jangan tinggalkan baca Quran. 5, jangan tinggalkan wudu setiap saat. 6, jangan tinggalkan berapa itu sedekah. Yang ke-7, jangan tinggalkan istighfar. Berapa? Coba dites. Jangan tinggalkan 7 macam ini. 1, jangan tinggalkan sholat duha. 2, jangan tinggalkan sholat tahajud. 3, jangan tinggalkan baca Quran. 4, jangan tinggalkan sholat waktu berjamaah. 5, jangan tinggalkan bersedekah. 6, jangan tinggalkan wudu setiap saat. 7, jangan tinggalkan istighfar. Kita manusia banyak dosa, betul. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Alhamdulillah. Pas jam tadi jam 9, sekarang jam 10. Sebelum ini saya punya pantun, boleh nggak? Jalan-jalan naik delman ke jalan pulang, jalannya berlubang-lubang. Ceramah jangan panjang-panjang, kita cepat pengen pulang. Ya, satu sahur. Kekurangan kelebihan mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah amin Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan alamin,
حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعلى حسن طريق اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد صلاة تفتح بها باب الرضا والتيسير وتملأ بكل تسير وتموت يا نعم المولى ويا النصير وأتيك بالنصيب الحدية كريانا وعلى كتبرياتنا من كل العميق ليشهدوا منافعهم اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان بالصحة والسلامة والعافية في صباحنا ونهارنا يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والمغفرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين آمين.